أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتضاررة وأن مذهبنا ومذهب الجمهur. Ketahuilah bahwa bacaan setelah ta'awudz itu adalah bacaan yang wajib dalam sholat bil ijma' ma'an nususil mutadhahirah. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, disertai dengan dalil-dalil nas-nas yang jelas. Wa anna madhhabana wa madhhabal jumhur, bahwasanya madhab kami dan mayoritas para ulama, anna qira'atul Fatihati wajibatun, bahwa bacaan surah Al-Fatihah itu adalah wajib. La yujzi'u ghairaha liman qadara alaihi, dan gak boleh digantikan dengan yang lainnya bagi yang mampu membaca surah Al-Fatihah. Jadi wajibnya termasuk rukun. Lil hadis sahih, berdasarkan hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Ya. Tidak dibolehkan salat yang tidak dibaca dalam salat itu dengan membaca surah Al-Fatihah. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dengan sanad yang benar. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahihain atau dua kitab yang sahih yaitu Imam Bukhari dan Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak sah salat itu illa bi Fatihatil kitab, kecuali dengan membaca pembuka kitab yaitu surah Al-Fatihah. Wa yajibu qira'ata bismillahirrahmanirrahim, dan wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika membaca surah Al-Fatihah wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya ayatun kamilatun min awalil Fatihah, dan bismillah itu adalah ayat yang sempurna dan dia adalah awal dari surah Al-Fatihah. Wa tajibu qira'ata jami'il Fatihah, dan wajib membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhan, bi jami'i tasydidatiha, dengan membaca seluruh tasydid-tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Wa hiya arba'a asyrata tasydidatin, yaitu ada 14 tasydid dalam surah Al-Fatihah. Salasatun fil basmalah, 3 tasydid ada dalam bismillahirrahmanirrahim. Wal baqi ba'daha, dan yang 11 kali itu di selain bismillahirrahmanirrahim. Fa in akhalla bi tasydidatin wahidatan batalat qira'atuhu, apabila ada yang hilang dari satu tasydid dalam surah Al-Fatihah itu, maka batallah bacaan Fatihahnya. Nah, jadi ini kita dituntut membaca surah Al-Fatihah dengan cara yang sempurna, yang baik. Jadi ketika membaca surah Al-Fatihah tidak boleh meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasydid, 3 tasydid ada di bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydid bismillah
Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ada 3. Selainnya 11 lagi ada dalam selain surah di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu an yaqra'aha murattabatan mutawaliyatan, dan wajib membaca surah Al-Fatihah itu secara tertib berurutan, enggak boleh dibolak-balik. Fa in taraka tartibaha aw waladaha lam tasihhu qira'atuhu. Kalau tidak membaca Al-Fatihah dengan secara tertib dan secara berurutan, maka tidak sah bacaan surah Al-Fatihahnya. Wa ya'dilu fi sukuti bi qadri tanaffus. Dan ini membacanya sesuai dengan nafas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berhentinya itu berhenti satu nafas, jangan terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jaraknya jangan terlalu lama. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi jarak satu ayat dengan ayat yang lainnya itu berhentinya, diamnya itu satu nafas, sekali nafas gitu. Jangan terlalu panjang. Walau sajada al-ma'mum ma'al imam litilawah. Walau seandainya makmum itu sujud bersama imam dalam tilawah, au sami'a takbir al-imam fa amana li takbirihi. Ya. Apabila seorang makmum itu mendengar takbirnya imam, yaitu ucapan amin serta waladhdallin amin fa amana li takbirihi, maka dia mengikuti aminnya di imam. Au sa'ala rahmalahu, atau membaca memohon rahmat untuknya. Au ista'adha minan nar bi qira'atil imam ma yaqdi dzalika wal ma'mum fi asna'il fatihah lam tanqadi qira'atuhu 'ala ashahil wajhain li annahu ma'dzur. Kalau seandainya seorang imam dia memohon rahmat, ya, atau dia itu memohon perlindungan dari malaikat, memohon perlindungan dari api neraka jika baca surah. Bapak Ibu sekalian, setelah imam baca Al-Fatihah, ya, terus kita mengaminkan, ya. Setelah itu imam baca surah, maka kita setelah imam baca surah, kita baca surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah. Nah, ketika imam baca surah, kita lagi baca Al-Fatihah, ya, maka itu biasanya kalau imam dia ngerti bahasa Arab, ya, dia di saat itu ada bacaan yang meminta rahmat, isinya meminta rahmat, kemudian imam itu memohon kepada Allah rahmat, maka kita jangan memutus bacaan Al-Fatihah kita, terus membaca Al-Fatihah. Jadi ketika imam baca surah, ya, kita langsung membaca Al-Fatihah. Setelah kita selesai baca Al-Fatihah, di dalam diri kita, ya, di dalam diri kita baru kita dengarkan bacaan imam. Begitu caranya. Faslun, ini bagian berikutnya. Fa in lahana fil Fatihati lahnan yukhilul makna batalat salatuhu. Apabila salah perkataan dalam membaca surah Al-Fatihah, yaitu perkataan yang bisa mengubah maknanya, maka batalat salatuhu, maka batal salatnya.
dinyatakan batal sholatnya. Batal sholatnya. Seperti iyyaka nasta'in, ada yang baca misalnya kesalahan iyyaki nasta'in, ya, maka itu batal sholat. Wallati la yuhillu misla an yaqula, ya, yang tidak mengubah maknanya itu seperti ayyaqula, aslinya alhamdulillahi rabbil alamin, ya, dibaca rabbil alamin, tapi dia membacanya dengan dhammah atau fathah. Alhamdulillahi rabbul alamin, yang salah itu tidak mengubah makna, itu tidak membatalkan sholat. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, itu tidak mengubah maknanya, cuma kesalahan mengucapkan, maka itu tidak membatalkan sholat. Maka yang membatalkan sholat itu adalah yang mengubah makna. Atau nasta'inu bi fathan nun atsaniyah au kasriha, atau ihdina apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun yang terakhir itu dibaca na atau ni, itu juga tidak mengubah maknanya, itu tidak membatalkan sholat. Walau qala walad dhalin bizza batalat sholatuhu. Lihat, kalau dia membaca walad dhalin tapi pakai dha, walad dhalin, enggak fasih kan, bunyinya bunyi dha, maka kata Imam An-Nawawi batal sholatnya. Ala arjahil wajhain, ini dari dua pendapat yang dibenarkan. Illa ayya'jiza 'anid dhal ba'da ta'allumi, kecuali orang itu susah membaca dhal setelah dia banyak belajar, enggak bisa nyebut dhal. Nah, itu baru dibolehkan karena dia udah bersungguh-sungguh belajar mengucapkan dhal, tapi dia enggak bisa. Tapi kalau dia enggak mau belajar, enggak mau perbaiki makhrajnya, ya, enggak mau perbaiki bacaan surah Al-Fatihahnya, ketika dia baca walad dhalin, dibaca dha walad dhalin, maka batal sholatnya. Ini keterangan dari Imam An-Nawawi dan para ulama. Fa in lam yuhsinul Fatihah, fa in lam yuhsinul Fatihah, dan apabila tidak bagus membaca Al-Fatihah, qara'a bi qadriha min ghairiha, maka bacalah semampunya, ya, bacalah semampunya tanpa membaca yang lain. Jadi kalau dia sholat, orang sholat belum mampu membaca Fatihah, belum membaca mampu dengan cakap, maka bacalah semampunya. Fa in lam yuhsin syai'an minal Qur'an atau minal adhkar,
para ahli hadis kebanyakan bahwa bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah, maka wajib jangan ditinggal. Ya, wajib jangan ditinggal. Kalau ingin melihat dari perbedaan-perbedaan yang ada, cukuplah kita melihat teks Al-Quran. Maka dari sekian banyak pendapat, saya condong kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Apa kata Muhammad Abduh ketika saya mengkaji tafsir di Al-Azhar itu? Apa kata beliau? Pendapat beliau itu, Bismillahirrahmanirrahim itu di teks penulisan Al-Quran pertama di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah tidak ada jaraknya dengan ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan pada surat yang lain itu bismillah dengan suratnya yang lain itu berjarak. Itu makanya penulisan Al-Quran Mushaf Utsmani di Madinah, ya, dan cetakan Al-Quran di Madinah dan seluruh cetakan Al-Quran di mana saja selalu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Karena berdasarkan teks penulisan pertama pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, maka seluruh percetakan Al-Quran selalu Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Di Indonesia pun begitu. Coba, pernah nggak kita lihat surah Al-Fatihah itu Bismillahnya bukan ayat pertama? Ya. Nah, itulah yang paling kuat. Makanya Imam Asy-Syafi'i, terus Imam An-Nawawi dalam kitab ini bahwa Bismillah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Itu yang paling kuat. Maka kita itu yang dilakukan yang